Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan menyaksikan video edukasi ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menampilkan sebuah video edukasi yang berjudul Kepemimpinan Butuh Kapasitas Bukan Identitas. Melalui video ini, kami ingin mengajak kita semua untuk memahami bahwa kepemimpinan tidak ditentukan oleh jenis kelamin seseorang, melainkan oleh kemampuan, integritas, tanggung jawab, dan komitmennya dalam membawa perubahan yang baik. Semoga video ini dapat memberikan wawasan, menumbuhkan sikap kritis terhadap stereotip gender, serta menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era modern ini, pendidikan terbuka untuk semua, kesempatan bekerja semakin luas. Namun, masih seringkali muncul satu pertanyaan, apakah kepemimpinan itu harus seorang laki-laki? Hari ini, kita akan melihat bagaimana stereotip gender masih memengaruhi cara pandang kita terhadap kepemimpinan. Teman-teman, kan itu minggu depan mau mengadakan MM kegiatan. Terus disuruh ke ini cari siapa deh yang bagus jadi ketua panitia. Siapa deh? Kita karena kita yang paling aktif di MM. Oh begitu deh. Kalau yang lainnya, bagaimana kita pendapat tak? Terserah. Tapi biasanya itu yang menjadi ketua panitia itu Imawan. Kenapa bisa begitu? Karena Imawan kan lebih tegas lebih bagus caranya mengarahkan, baru lebih didengar ki. Biasanya itu berdasarkan penelitian atau grup WhatsApp keluarga. Ya, betul lagi. Bukan begitu maksudku. Kalau ketegasan cuma dimiliki sama laki-laki, buktinya masih ada di luar sana pemimpin laki-laki yang kayak masih korupsi, tidak bertanggung jawab, tidak bisa memimpin. Contohnya kepala BGN. Sekarang perempuan itu? Betul kah itu? Itu lagi. Nah, guys, coba beda kita logikakan saja secara sederhana toh. Kalau ada perempuan yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Iya, ada juga itu laki-laki yang malas, tidak bertanggung jawab. Pokoknya kayak yang jelek-jelek gitu. Jadi siapa yang lebih layak jadi pemimpin? Tentunya pasti yang memiliki kapasitas, bukan karena dia laki-laki atau perempuan. Nah, berarti yang menentukan bukan dari gendernya toh. Lucu di kalau ada perempuan yang gagal memimpin, dapat kedua beban ganda. Yang pertama karena gagal jadi pemimpin, yang kedua karena dia perempuan. Betul itu. Iya tapi kalau laki-laki yang gagal jadi pemimpin pasti tidak pernah jadi orang bilang oh wajar karena laki-laki. Jadi Banyak orang memahami bahwa kesetaraan gender adalah upaya untuk perempuan lebih unggul. Sebagian lagi mengira laki-laki akan kehilangan perannya. Jadi kesetaraan gender ini bukan berarti perempuan yang lebih tinggi dari laki-laki, kan? iya, tapi bukan harus juga laki-laki kehilangan haknya. Kesetaraan gender ini adalah kesempatan yang sama untuk berkembang, belajar, dan memimpin. Jadi yang lebih dinilai itu adalah kemampuannya kemampuan dari pemimpin itu. Iya, tepat sekali. Jadi kepemimpinan itu bukan hadiah untuk seorang perempuan atau seorang laki-laki, tapi siapa yang lebih layak dan siapa yang punya kapasitas. Iya, maksudnya potensinya toh. Iya, begitu. Dalam organisasi, dunia kerja, dan pendidikan, pemimpin yang baik ditentukan oleh kompetensi, integritas, komunikasi, dan tanggung jawab.
sini motor lanjut kita. Baik. Teman-teman, jadi siapa ini minggu depan yang mau jadi ketua panitia? Kalau saya Imawan sih, karena kayak walaupun dijelaskan yang seperti itu toh, tetap kak malu-malu kok rasa kalau Imawati yang pimpin kak. Jangan kau berpikir begitu. Coba Mukona saja bayangkan, calon pertama itu Imawan, tapi dia jarang nih datang rapat. Sedangkan calon kedua itu Imawati, dia aktif nih, bertanggung jawab, banyak nih lagi idenya. Jadi siapa itu mau dipilih? Tapi kebanyakan memang sih calon pertama yang napilih karena dia laki-laki. Berarti salah itu Kak, karena mereka itu melihat dari identitas dari gender, bukan dari kapasitasnya orang. Ruginya berarti kalau ruginya organisasi itu kalau begitu, karena kayak walaupun ini perempuan pintar kayak semua yang dibutuhkan itu ada di dia, tapi orang-orang kayak lebih napilih laki-laki karena hanya karena dia seorang laki-laki, bukan dari kapasitasnya. Baru sadar kalau selama ini selalu berpikir bilang laki-laki bisa jadi pemimpin, karena ya kayak kebanyakan memang kulihat begitu. Nabi saja laki-laki semua. Memang banyak orang berpikir begitu. Padahal toh sesuatu yang sering terjadi itu belum tentu benar ya. Dulu itu toh bahkan perempuan sulit dapat pendidikan. Jadi bagaimana perempuan bisa dinilai ini kalau kesempatan saja tidak diberikan kepada mereka? Jadi bagaimana ini teman-teman? Mencalonkan Mbak menjadi ketua panitia minggu depan? Gas. Jadi Kalau saya sih mencalonkan Moko, asalkan bertanggung jawab. Betul. Siap itu, siap. Deh pulang lagi deh, maghrib juga. Let's go. Aduh. Sini. Kepemimpinan bukan soal siapa yang lebih kuat secara fisik. Bukan soal laki-laki atau perempuan. Bukan soal identitas. Tetapi soal kemampuan. Tanggung jawab. Integritas. Kepemimpinan bukan kapasitas, bukan identitas. Karena pemimpin yang baik tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh bagaimana ia membawa perubahan bagi orang-orang yang dipimpinnya.